Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama kami dalam tayangan video kita kali ini, saudara-saudara sekalian. Terlebih dahulu kami ucapkan semoga saudara-saudaraku dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusannya, baik di dunia dan di akhirat kelak. Dilancarkan rezekinya dalam aktivitas sehari-hari. Ini adalah kotoran dari limbah unggas yang kita jemur. Pemanfaatannya dalam bentuk pupuk organik yang akan digunakan untuk pemupukan daripada tanaman hortikultura. Tanaman hortikultura yakni tanaman yang berumur pendek, saudara-saudaraku. Jenisnya adalah sayur mayur, jagung, dan sebagainya. Untuk tanaman hortikultura ini, terlebih dahulu limbah unggas yang dihasilkan dari peternakan unggas kita olah terlebih dahulu dengan cara seperti ini, agar supaya lebih mudah dalam mengaplikasikan kepada tanaman-tanaman yang kita budidayakan. Tetapi jika penggunaannya untuk tanaman perkebunan, tanaman keras seperti gandul atau sawit seperti ini, nah ini bisa langsung diaplikasikan di bawah pohonnya, tapi jangan terlalu dekat, saudaraku, untuk menghindari dari paparan zat amonia yang dihasilkan dari kotoran limbah unggas yang baru kita ambil di kandang. Namun untuk penggunaan tanaman budidaya hortikultura, tanaman yang berumur pendek, ini harus diolah terlebih dahulu. Prosesnya makin lama dalam hal pengolahan seperti ini, dijemur sehingga kering, lalu kita kemas di dalam karung-karung goni. Kita inapkan dulu di dalam gudang atau kita tutup dengan terpal plastik. Nah, selanjutnya baru diaplikasikan kepada tanaman-tanaman yang kita budidayakan. Kenapa demikian, saudara-saudaraku? Ini untuk mencegah daripada paparan kimia yang masih terkandung di dalam limbah unggas ini. Jadi dengan proses demikian, ini akan lebih kita aplikasikan kepada tanaman yang dibudidayakan. Selanjutnya, saudara-saudaraku, mari kita lihat hasil dari tanaman yang sudah diaplikasikan menggunakan pupuk limbah unggas. Bagaimana cara mengolah pupuk limbah unggas seperti ini? Lebih lanjutnya bisa nanti saudaraku update kembali dalam tayangan kami yang lalu. Seperti ini, saudara-saudaraku, tanaman hortikultura dari jenis jagung yang diaplikasikan dengan menggunakan pupuk dari limbah unggas yang diproduksi. Proses aplikasinya adalah terlebih dahulu dengan menjemur dan mengolahnya seperti tadi. Selanjutnya kita gunakan untuk pemupukan tanaman ini. Pengaplikasikannya adalah yang pertama bisa kita menggunakan sebagai pupuk dasarnya,
untuk tanaman-tanaman hortikultura ini, baik dari jenis jagung dan sayur-sayuran lainnya. Kalau untuk jenis tanaman jagung, ini pupuknya bisa menyusul atau yang terlebih dahulu pemupukan dasar awal tanpa TOT bisa dilaksanakan, saudara. Yang terpenting lahan yang kita olah ini memang tidak tergenang oleh air, artinya lahan tadi memang tidak lahan banjir. Baik lahan tersebut lahan yang berat, yaitu lahan yang tandus, bisa kita manfaatkan dengan menggunakan pupuk organik. Lahan yang berat akan menjadi subur kembali. Mari kita bertanam dengan cara organik dengan menggunakan pupuk organik limbah unggas. Fungsi daripada pupuk organik, pupuk limbah unggas ini memperbaiki dari struktur tanah yang sudah berat. Jika kita menggunakan pupuk kimia terus-menerus, struktur tanah akan menjadi rusak. Kenapa? Karena ini adalah paparan zat kimianya akan mempengaruhi dari struktur tanah tersebut. Zat-zat organik yang ada seperti halnya cacing dan bakteri-bakteri yang terkandung di dalam tanah ini akan mati dan menyebabkan tanah tadi menjadi mati pula, sehingga semakin lama semakin berat. Dengan mengaplikasikan pupuk organik dari hasil peternakan unggas yang dipelihara, tentunya akan memperbaiki struktur tanah yang rusak tersebut. Bisa dibuktikan saudara-saudaraku, seperti ini tanah yang sudah menggunakan pupuk limbah unggas, struktur tanah akan menjadi lebih subur dan zat-zat organik yang ada di dalam tanah tersebut akan berkembang biak. Contohnya adalah cacing. Cacing ini adalah pemakan dari tanah, namanya juga cacing tanah. Dia akan membuat tanah menjadi subur dan gembur. Rongga-rongga di dalam tanah menjadi lebih luas dan oksigen akan gampang terserap ke tanah. Cacing-cacing ini akan memakan tanah yang mempunyai struktur tanah yang berhumus, tanah yang gembur. Strukturnya gembur tersebut bisa jadi karena pengaplikasikan dari menggunakan pupuk kandang yang dihasilkan dari peternakan. Jadi saudara-saudaraku, kolaborasi dan sinergi antara pertanian dan peternakan ini sudah tidak bisa dipisahkan. Arti kata, ketika kita ada mempunyai lahan yang bisa dimanfaatkan, baik skalanya itu tidak seberapa luas, bisa kita memanfaatkan dua sektor tersebut, dari sektor peternakan dan pertanian. Dari sektor pertanian tentunya bisa menghasilkan income, yaitu tanaman yang kita budidayakan dari jenis hortikultura, baik sayur mayur, jagung dan sebagainya. Dan jagung ini pun bisa dimanfaatkan untuk pakan dari unggas-unggas yang kita pelihara dari jenis ayam yang kampung, yang umum kita budidayakan. Selanjutnya dari peternakan, baik itu ayam kampung, ayam broiler, ayam layar, ataupun dari unggas jenis burung puyuh, ini akan menghasilkan limbah. Dan limbah-limbah ini pemanfaatannya seperti ini, saudaraku. Dalam arti kata, dari satu peternakan bisa menyuburkan tanaman-tanaman yang dibudidayakan. Sinergi pertanian, kolaborasi pertanian dan sinergi ini multi manfaatnya sangat besar, saudaraku, dalam menunjang keberhasilan dunia pertanian, yang mana pertanian ini adalah faktor sektor utama penghasil pangan yang dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Lagian pula saat ini pupuk kimia itu harganya sangat melambung tinggi. Dengan menggunakan cara-cara seperti ini bisa kita mengurangi biaya
pengeluaran dari pupuk kimia yang harganya semakin lama semakin tinggi dan bisa merusak struktur tanah. Mari kita mulai selangkah demi selangkah pertanian kita rubah dengan sistem organik. Jika kita tidak memelihara ternak, tentunya bisa kita membeli dari peternakan hasil limbah unggas yang mereka produksi. Tetapi alangkah lebih simpelnya jika kita upayakan memelihara ternak sendiri dari jenis unggas ataupun dari jenis hewan berkaki 4, yaitu sapi atau sapi atau kambing. Demikian dulu saudara-saudaraku tayangan video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menumbuh kembangkan pertanian organik yang lebih maju untuk kehidupan yang akan datang. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Untuk selanjutnya saudaraku mensupport dari channel ini yaitu dengan like atau subscribe-nya di video ini, yang mana subscribe itu tulisannya merah, jika ditutul menjadi hitam. Nah, dengan demikian saudaraku sudah mensupport channel ini agar lebih berkembang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih saudara-saudaraku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.